Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat. Anak-anak, mohon diperhatikan pagi ini Pak Guru ingin memberikan pengarahan untuk persiapan kalian belajar menghadapi ujian sekolah mulai Senin depan, tanggal 3 Mei 2021. Anak-anak, ini Pak Guru akan membagikan tips belajar untuk ujian sekolah supaya caranya efektif dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Coba perhatikan baik-baik ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Baik anak-anak, kita mulai saja. Tip untuk belajar pagi yang kita bahas kali ini, untuk persiapan ujiannya, pastikan semua link tryout sudah tersimpan dengan baik. Kemudian lihat jadwal ujian. Mari kita lihat jadwal ujiannya di sini. Nah, ini adalah jadwal ujiannya. Pak Guru sudah siapkan di sini. Nanti Pak Guru akan bagikan. Nah, silahkan perhatikan. Untuk hari Senin nanti jadwalnya adalah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama. Kemudian hari Selasa Matematika dan PJOK, Rabunya PKN dan Bahasa Inggris, kemudian Kamis IPA dan Bahasa Bali, serta hari Jumat itu IPS dan SPDB. Jadi dimulai Senin 3 Mei sampai Jumat 7 Mei. Itu ujian akhirnya. Setelah itu kalian tidak ada ujian lagi, kecuali yang sakit kemudian melaksanakan ujian susulan. Ya. Baik, ini jadwalnya perhatikan. Jadi Senin Bahasa Indonesia Agama, Selasa Matematika PJOK, Rabu PKN Bahasa Inggris, Kamis IPA Bahasa Bali, dan Jumat IPS SPDB. Ya anak-anak ya, nanti Pak Guru akan share ini. Kemudian lanjut. Nah, setelah lihat jadwal, siapkan waktu belajar dan fokus. Pekerjaan lain ditinggal dulu lah, fokus ujian ya. Kemudian yang keempat, coba kerjakan tryout sesuai jadwal ya. Misalnya kalian akan mendapatkan jadwalnya Senin itu Bahasa Indonesia dan Agama, maka malam Seninnya, yaitu Minggu malam Senin atau minggunya kalian belajar tryout Bahasa Indonesia, khusus Bahasa Indonesia ya. Kalian coba-coba, boleh diulang-ulang ya. Kemudian setelah dicoba tryoutnya itu kan kalian sudah pernah mencoba sekali, boleh kalian ulang lagi, cek kesalahannya ya, cek kesalahan jawaban, pelajari lagi jawaban yang sudah benar dan yang masih salah. Yang benar diresapi lagi sampai betul-betul mengerti. Kemudian yang salah apalagi itu juga diresapi, oh ini saya salah, yang benar begini ya. Terutama Romawi 1 juga penting, itu skornya 1 setiap soal. Tapi Romawi 2 yang jumlahnya 5 soal itu skornya 4, hati-hati ya, harus jawabnya dengan lengkap dan benar ya anak-anak ya. Perhatikan ya. Nomor 6, perhatikan dengan seksama dan ingat betul-betul ya, diingat-ingat betul-betul, jangan sampai lengah. Kemudian nomor 7, jaga kesehatan, jangan tidur larut malam dan istirahat yang cukup. Dan yang tidak kalah penting adalah berdoa ya. Oke. Ingat, mari kita coba salah satu tryout untuk praktek ya. Ini formnya kita coba ya, salah satunya kita coba. Nanti bagaimana pelaksanaannya. Setelah ini kamu coba, dicek kesalahannya, dipelajari, nanti ulang lagi dengan tryout yang lain. Ini Pak Guru coba yang IPA saja. Coba nih, Pak Guru cari IPA 2. Mana dia IPA 2 ya? Mana di IPA 2, tryout IPA 2. Ini SPDB, tryout IPA 2. Mana ya? Mungkin di kelas SD 6C, di grup 6C. Coba Pak Guru cek 6C. Nah, di sini mungkin ada. Coba Pak Guru cek, pasti ada karena Pak Guru udah share. Tunggu. Masih loading ini anak-anak. Nah, ini tryout 2 panah, ini dia. Pak Guru mau coba ini ya. Nah, ini kita coba, kita kerjakan.
Pak Guru mau pinjem salah satu punyanya siapa ini ya. Ya, Pak Guru pinjem punya Najih aja dah, yang nomor 1. Nah, ini nama lengkap Pak Guru Najih, pinjem ya J ya. Ini pilih 6C, kemudian nomor absen 1. Ya, ini anak-anak ini adalah nomor absen baru yang dipakai untuk ujian ya, jadi kalian harus ikuti itu. Klik untuk kerjakan dengan jujur, klik, kemudian tokennya. Untuk IPA 2 ini tokennya bisa dilihat di kelas, tokennya ini dia. Nah, ini kita copy, kita masukkan di tokennya. Nah, di sini kita masukkan. Oke, kemudian berikutnya. Iya, oke, sudah. Nah, ini kita coba. Ini adalah kaktus. Gunanya, durinya adalah untuk mengurangi penguapan. Kita coba. Nanti kalau salah kita cek lagi ya. Ini adalah ekosistem laut, rantai makanan. Ini ada fitoplankton, zooplankton. Fitoplankton itu gagang, tumbuhan. Produsennya, zooplankton itu plankton yang kecil-kecil ya. Ini adalah sebagai makanan ikan kecil. Masalahnya adalah zooplanktonnya mengalami ledakan populasi. Ledakan populasi itu artinya jumlahnya sangat banyak. Kalau jumlahnya sangat banyak, maka fitoplanktonnya ini pasti akan berkurang. Dan yang ikan-ikan kecil ini akan banyak sekali populasinya karena banyak makanan, ya kan? Ya, ini banyak dan akhirnya ini banyak. Maka ikan kecil dan populasi ikan besar meningkat ini ya, karena zooplanktonnya banyak. Kemudian yang ini yang paling masuk akal adalah belalang, karena laba-laba tidak makan tumbuhan ya. Ini belalang dimakan katak, betul. Kalau ini mencegah peristiwa ini adalah tidak menggunduli hutan yang pinggir pembatas ini ya. Nah, ini dia, tidak menebang hutan. Kemudian kegiatan pengendalian hama, tani menggunakan predator alami, tujuannya adalah mengurangi penggunaan pestisida sehingga tidak terjadi ini dia. Nah, kalau alami itu mengurangi penggunaan pestisida. Nah, ya. Nah, ini adalah ditanyakan fungsi paruh burung ini untuk mencari makanan atau mengambil makanan. Oke. Kemudian ini yang menyebabkan buah menjadi busuk adalah ya ulatnya ya, ini ulat ya, ulat nomor 2. Kita cek. Kemudian kan kepompong ya. Kemudian ini kalau di sini ini di jari jempol ini adalah sendi pelana, ya ini dia. Kemudian ini paru-paru. Nah, ini 5, 6, 2. Oke, coba kita coba aja. Nah, ini kalau misalnya kalian salah nggak masalah, nanti kemudian kalian bandingkan. Nah, coba ini Pak Guru jawab yang lainnya. Kalau menurut Pak Guru ini 4, 1, 3. Coba nanti bagaimana pembahasannya ya. Nah, sistem integumen lah ini kan pertanyaan agak sulit yang tingkatnya tinggi ya. Nah, oke, kalau misalnya ini untuk melindungi tulang atau melindungi membangun melindungi tulang misalnya. Nanti kita lihat pembahasannya, kita bandingkan. Oh, yang benar ini kalau misalnya sama ya, nggak masalah. Karies ini adalah karang gigi harus disikat. Nah, gosok gigi. Nah, ini dia. Oke, kemudian ini adalah, kalau ini adalah lambung. Lambung itu gunanya adalah untuk pengendapan protein susu, kasein, pengadukan makanan betul, membersihkan makanan dari kuman penyakit betul. Berarti 345. Nama 345 ini dia. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami, geragih adalah, geragih itu pegagan dan semanggi. Oke, berarti 34. Kemudian sifatnya lentur, dimanfaatkan untuk lentur, tahan api, kuat, tidak tembus api, tidak tembus air maksudnya, kuat. Nah, ini mungkin alas sepatu, coba ya. Ini kan bening, berarti kaca. Nah, ini kaca. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah termometer yang di dalamnya kan zat cair anak-anak. Jadi bukan yang luarnya ini, tapi zat cair. Zat cair ini dipakai untuk termometer karena dia memang volumenya tetap.
ya. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Volume tetap mana dia? Nah, zat cair volume tetap, coba. Kemudian memanaskan mentega berarti mencair. Kemudian ini mengubah bentuk, kemudian ini adalah menendang bola, itu berarti mengubah arah dan kecepatan. Oke, kalau ini yang sama adalah yang ini dan yang ini. 1, 4, 2, 3. 1, 4 ada? Tidak ada. 2, 3 ada, ini dia. Kemudian yang ini yang untuk meredam bunyi, itu berarti busa dan karpet 1, 4. Kemudian yang ini merambat lurus. Nah, oke. Kemudian yang ini, hal yang dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah menggunakan lampu listrik siang hari. Oh, enggak, itu enggak menghemat. Menggunakan AC di ruangan sentral. Enggak, ini sirkulasinya udah bagus kok pakai AC. Memaksimalkan suara radio. Enggak, ini kan boros tambah. Oh, yang ini yang betul ya. Kemudian yang alternatif itu yang biu-biu, berarti 3, 4, 5. Nah, kemudian ini rangkaiannya. S1 ditutup, S2 dibuka. Ditutup itu artinya nyambung, dibuka itu artinya dibuka atau diputus. Berarti yang ini yang diputus, maka 2, 3 mati. Yang hidup 1, 4. Nah, ini 1, 4 hidup ya. Kemudian ini yang diperbarui, bisa diperbarui berarti tumbuhan atau hewan atau udara ya. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oh, ini dia. Kemudian ini dampak kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh manusia. Kondisinya adalah, penambang emas itu kan menggali lubang, menggali tanah ya, membuat lubang besar. Di situ menggunakan zat kimia merkuri, anak-anak, itu akan merusak tanah sehingga tanahnya menjadi tidak subur atau gersang, tidak bisa ditanami lagi. Berarti ini bekas kali tidak dapat digunakan pertanian ini ya. Nah, kalau ini kan ke atas evaporasi. Kalau yang ini dari tumbuhan ke atas atau penguapan di air di tumbuhan itu adalah transpirasi, berarti evaporasi dan transpirasi. Ini yang ada di tengah adalah bumi, maka gerhana bulan. Karena lurus, maka gerhana bulan total. Yang ini rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu suhu bumi. Pernyataan yang benar adalah Malaysia dan WIB itu sama, jadi tidak ada selisih. Salah berarti A. Amerika itu selisihnya 11 jam. Inggris itu juga sekitar segitu, maka yang tepat adalah Brazil. Oke, berikutnya. Nah, ini ekosistem padang rumput terdapat populasi rumput dan populasi kelinci. Jika populasi kelinci mengalami penurunan karena diburu oleh manusia, maka apakah yang akan terjadi pada populasi rumput? Ya, karena kelincinya nggak ada, maka rumputnya kan akhirnya tidak ada yang makan. Karena rumputnya tidak ada yang makan, maka populasi rumput akan meningkat. Populasi rumput akan meningkat, gitu ya. Oke, nah, silakan jelaskan. Karena pemangsanya sedikit. Nah, itu ya, dikasih alasan. Kemudian anak-anak ini yang nomor 2, perhatikan fungsi organ yang ditunjuk huruf P. Huruf P ini adalah usus halus. Usus halus itu gunanya adalah huruf organ pada huruf P adalah usus halus. Gunanya untuk penyerapan sari makanan. Nah, kalau ini jawab gini dulu nggak apa-apa, nanti lihat kuncinya, terus kemudian kamu pelajari ya. Yang ini, permukaan bumi menjadi hangat pada siang hari, itu adalah radiasi. Berarti jangan ditulis hurufnya saja, anak-anak kalian diterangkan ya. Permukaan bumi yang hangat karena
sinar matahari adalah radiasi. Oke, satu. Oke, ini ya. Satu. Kemudian yang kedua, enter saja. Dua. Gerak naik turun air dalam panci. Gerak naik turun air dalam panci yang dipanaskan adalah konveksi. Kemudian yang terakhir, sendok stainless steel yang dicelupkan pada air panas dan terasa panas adalah konduksi. Nah, ini jawaban lengkap ya, seperti ini anak-anak ya. Dan nomor 3 sudah. Oke. Sifat magnet yang sesuai dengan gambar adalah, sifat magnet ini kan tempelan di kulkas anak-anak. Nah, magnet itu menempel, sifatnya adalah sifat magnet tersebut adalah bisa menempel pada benda yang bersifat magnetis seperti pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, gitu ya sifatnya itu. Kemudian yang terakhir, huruf X itu adalah ini Saturnus Uranus. Huruf X adalah Uranus. Cirinya adalah misalnya planet yang ke-7. Nah, mirip dengan Neptunus. Nah, misalnya kamu bisanya cuma segitu, oke, tidak masalah ya, tidak masalah cuma segitu. Nah, nanti kalian bandingkan ini jawaban ini dengan kuncinya untuk belajarnya. Oke ya. Ini anggap kita sudah selesai, kita kirim ya. Nanti kita kirim. Nah, langkah berikutnya anak-anak, kalian cek, lihat akurasinya di sini. Lihat akurasi. Jangan lupa ini adalah kata kuncinya untuk kalian bisa belajar dengan baik. Lihat akurasi, klik. Nah, cek akurasinya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita pelajari sekarang. Nomor 1 ternyata hijau benar. Oh benar, berarti kaktus ini durinya untuk mengurangi penguapan. Nomor 2, oh benar. Nah, yang benar-benar ini juga dipelajari, diingat-ingat anak-anak. Yang sudah benar-benar dipelajari. Ini dipelajari lagi, dipelajari. Oh ini sudah benar, berarti oh ini sudah benar, sudah benar, sudah benar. Nah, ini salah. Betulnya apa? Lihat kuncinya. Oh 562. Oh berarti yang ini 5, kemudian 6, kemudian 2. Ini ya. 562 ternyata. Ini yang benar. Jadi resapi. Oh jawaban saya tadi salah, yang benar 562 begitu ya. Oh yang bawah ini juga. Sistem integumen itu ternyata adalah kulit yang membantu mengaktifkan vitamin D. Nah, ini kamu pelajari betul-betul. Itu caranya ya. Jadi yang salah dipelajari semuanya, yang sudah betul pun juga dipelajari. Pak Guru bisa diulang lagi ya, kamu boleh ulang-ulang aja sampai benar. Ini ternyata ini benar semua, hanya 2 aja salah tadi, dipelajari lagi. Nah, yang ini bandingkan kuncinya dengan jawabanmu.
populasi rumput akan meningkat karena pemangsanya sedikit. Nih, jika jumlah kelinci menurun, maka populasi rumput akan meningkat karena tidak ada memangsa rumput. Ya sudah, sama ini maksudnya, udah bener berarti ini ya, walaupun merah tapi ini maksudnya sama ya. Oke, sekarang yang ini. Nah, organ pada huruf P adalah usus halus, gunanya untuk penyerapan sari-sari makanan. Ternyata tidak cukup sari-sari makanan saja ya. Ini bagian lekukan, terdapat lipatan lekukan. Struktur tersebut berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus sehingga proses penyerapan sari-sari makanan dapat berlangsung optimal ya. Jadi intinya penyerapan sari-sari makanan. Oke, sudah oke. Kemudian yang ini, nah ini sudah betul semua ternyata. Antara tanggapan dengan ini sudah sama persis ya, udah bener. Oke, kalau udah bener pelajari lagi, ingat-ingat lagi. Nah yang ini, jawaban modal sifat magnet tersebut adalah bisa menempel pada benda yang bersifat magnetis seperti pintu kulkas yang terbuat dari besi ya. Oke, ini lebih lengkap jawabannya. Pintu kulkas merupakan benda magnetis yang bisa menempel, ditempeli oleh magnet karena terbuat dari besi, baja, nikel atau kobalt ya. Oke, sudah benar. Kemudian yang terakhir, perhatikan. Nah, ini adalah betul Neptunus, Uranus. Apa ya? Oh, yang betul Uranus, anak-anak. Berarti jawabanmu salah ya, bukan Neptunus. Neptunus itu yang terakhir. Uranus yang betul. Ciri-cirinya adalah suhunya sangat rendah sehingga merupakan planet terdingin. Rotasinya 17,2 jam dan orbitnya berada di luar sabuk asteroid. Oke, nah ini kurang satu lagi, ini kembaran dari Neptunus. Jadi kalian bisa bandingkan ini contohnya. Kalau jawaban salah, yang benar ini. Nanti kalau ujian yang dijawab yang di bawah ini. Nah, begitu anak-anak ya. Begitu caranya. Nah, sudah ya. Tryout-nya tadi sudah dipelajari. Nah, sekarang bagaimana berikutnya? Perhatikan soal-soal yang salah tadi, diperhatikan. Kemudian soal-soal yang benar pun juga dipelajari untuk dimantapkan. Terutama Romawi 2 tadi yang skornya banyak ya. Oke. Kemudian ulangi lagi sekali tryout yang tadi yang sama tadi. Kemudian cek hasilnya apakah kamu udah betul semua atau belum. Jika masih ada kesalahan, boleh ulangi lagi sampai betul-betul bisa. Nah, demikian nanti juga kalian pelajari materi yang berkaitan dengan soal-soal tersebut sesuai dengan kisi-kisi soal ya. Oh, tadi misalnya perpindahan panas, pelajari itu materinya di buku ya, jangan lupa. Kemudian kalian juga ulangi lagi cara yang sama untuk soal tryout yang lain. Jadi tidak hanya IPA saja, matematika, bahasa Indonesia, IPS, PKN boleh kalian ulangi sama kayak seperti yang tadi itu ya. Jika masih ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada Pak Guru. Pak Guru, ini saya masih belum bisa, ini belum mengerti, ini terutama matematika biasanya ya. Ya anak-anak ya. Oke. Semua link tryout ada di grup WA kelas 6C. Jika sudah terhapus silahkan kontak Pak Guru, nanti Pak Guru akan share ulang. Ya. Anak-anak, demikian arahan dari Pak Guru untuk persiapan tryout. Tolong ini diperhatikan betul-betul. Ya. Demikian. Semoga kalian bisa berhasil mengerjakan ujian akhirnya dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian, salam, sampai jumpa lagi.